A komen. Bab 279. Chen Ye kembali ke ruang tamu dan tenggelam dalam kontemplasi. Jiang Jianfeng datang untuk menemukannya, tidak lebih dari melihat kekuatannya sendiri. Benar saja, untuk bertahan hidup di masyarakat ini, kekuatan adalah raja. Pemimpin nomor satu mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya masih hidup. Maka Jiang Jianfeng harus tahu di mana orang tuanya. Tinggal nunggu besok. Mulut Jilin penuh minyak. Dia melirik Chen Ye, yang mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, "Chen Ye, aku mendengar bahwa lelaki tua itu berkata bahwa kamu keluar dari Gunung Kunlun untuk menemukan musuh yang membunuh orang tuamu. Kamu menemukannya?" Chen Ye menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia berpikir, mungkinkah Raja Naga di ibu kota telah menguap dari dunia, dan tidak ada berita sama sekali. Jilin cegukan, cukup puas, dan berkata, "Ceritakan tentang itu, Anda tahu kekuatan saya, dan saya harus dapat membantu Anda. Saat ini saya hanya bisa tinggal di luar selama beberapa hari, dan saya akan kembali dalam beberapa menit." Beberapa hari. Kunlun kosong, jika tidak ada yang bisa dilakukan hari ini, itu akan terlalu membosankan. Chen Ye melirik Jilin, bakat dan kekuatan gadis kecil ini hampir menantang surga, meskipun dia masih muda, dia mulai berlatih pada usia 3 tahun. Selain itu, sumber daya sekte dan keluarga dimiringkan, yang hampir jauh melebihi banyak orang kuat. Tetapi hanya dalam beberapa hari, apa yang bisa dilakukan orang ini untuknya? Lebih baik melakukan riset sendiri. Dia berkata dengan santai, "Saya hanya tahu bahwa di ibu kota, informasi lainnya masih dalam penyelidikan." Jilin mengangguk, mulai memilah sampah di atas meja, dan berkata pada saat yang sama, "Tidak apa-apa, informasi ini cukup, aku akan pergi ke Beijing untuk bermain dalam beberapa hari terakhir." Chen Ye juga tidak menganggapnya serius. Pada saat yang sama, di ibu kota, Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok. Zheng Renjue memunggungi Fang Dongcheng dan mendengarkan semuanya. Ada saat ketika seseorang melakukan pekerjaan yang buruk, tetapi dia dibunuh oleh Zheng Renjue. Zheng Renjue disebut sebagai hakim berwajah besi oleh banyak ahli di dunia seni bela diri Tiongkok. Kekuatan dan kekuatannya dapat memutuskan segalanya. Udara sangat padat sampai ekstrim. Tiba-tiba, Zheng Renjue berkata, "Artinya, Chen Ye belum mati, kan?" "Kan?" Ya, suara Fang Dongcheng hampir bergetar. Dia merasa badai akan datang. Dengan begitu banyak orang, tidak bisakah membunuh sampah kecil? Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, tidak kurang dari 10 orang di Biro Seni Bela Diri meninggal. Hampir semuanya ada hubungannya dengan anak itu. Jika ini terus berlanjut, apakah aku akan dipenggal oleh anak ini? Suara berat Zheng Renjue sepertinya dipenuhi dengan kedinginan. Bagaimana kekuatan anak itu bisa dibandingkan dengan orang dewasa? Orang dewasa adalah bintang di langit. Sebelum Fang Dongcheng selesai berbicara, Zheng Renjue menendang dadanya. "Jangan beri aku omong kosong. Bahkan anak laki-laki bau tidak bisa menyelesaikannya. Aku benar-benar berharap bisa membunuhmu bajingan." Sekarang, di wilayah Tenggara, semua orang mengatakan bahwa Biro Seni Bela Diri Huaxia saya tidak kompeten. Jika anak itu kembali ke ibu kota, akankah seluruh dunia tahu bahwa Zheng Renjue dari Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok juga tidak kompeten? Fang Dongcheng berlutut langsung di tanah dan berkata, "Tuan, bawahan ini tidak kompeten, dan bawahan bersedia menerima hukuman." Zheng Renjue mendengus dingin, "Hukuman? Hukum kamu? Sebagai orang yang bertanggung jawab atas wilayah Tenggara, kamu harus membantuku menyelesaikan ini." Chen Ye ini memiliki status khusus. Setelah pembunuhan yang gagal terakhir kali, jiwa naga dan yang dari Jingcheng nomor 1 telah menjatuhkanku. Jika aku tidak bisa memenangkan Chen Ye di sisi baiknya, aku harus menemukan cara untuk berurusan dengan orang ini secara diam-diam. Tapi jangan pernah menggunakan kekuatan Biro Seni Bela Diri Huaxia. Pikiran Fang Dongcheng berubah dengan cepat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, "Tuan, untuk membunuh Chen Ye, kita tidak perlu menggunakan tangan kita sama sekali. Saya ada hubungannya dengan orang di markas besar Suemei Aula di Beijing, dan pembunuhan itu masih terjadi. Biarkan orang-orang profesional melakukannya. Jika pembangkit tenaga listrik di markas besar Aula Suemei ingin membunuh Chen Ye, itu akan semudah mencari sesuatu. Ini benar-benar tidak berhasil. Saya akan meminta pembunuh top nomor 1 dari Istana Plum Darah untuk melakukannya. Bagaimana Chen Ye ini bisa bertahan?" Ada sedikit ketertarikan di mata Zheng Renjue, tetapi saya mendengar bahwa kekuatan pembunuh itu menakutkan, tetapi harga yang diminta tidak rendah. Kuncinya bukanlah uang yang dapat menyelesaikannya.
Fang Dongcheng berkata dengan serius, jika itu orang lain, mungkin kamu benar-benar tidak bergerak, tetapi menurut persahabatanku dengan yang dari Aula Suemei, kamu seharusnya bisa bergerak. Orang dewasa hanya perlu menunggu di sini untuk kabar baikku. Zheng Renjue menepuk bahu Fang Dongcheng dengan tangannya yang besar. Oke, jika sudah selesai, Anda dapat memobilisasi administrasi umum. Fang Dongcheng sangat gembira ketika mendengar ini, dan dengan cepat berkata, Tuan, saya pasti akan menangani ini. Dalam seminggu, saya akan mendedikasikan kepala anak ini untuk Tuan. Keesokan harinya, Chen Ye bangun dari latihannya, dan dia pergi ke kamar tamu untuk pertama kalinya. Dia mengatur Jilin di kamar ini tadi malam, dan dia tidak tahu kebiasaan Jilin untuk tidak tidur. Meskipun gadis ini memiliki temperamen yang unik dan mulut yang beracun, hatinya tidak terlalu buruk. Begitu dia berjalan ke pintu, dia menemukan bahwa pintu itu terbuka dan tidak ada seorang pun di dalam. Hilang. Pada saat ini, Chen Ye memperhatikan sebaris kata yang diukir di dinding. Chen Ye, aku akan pergi ke ibu kota selama beberapa hari. Jika aku tidak punya waktu, aku akan kembali ke Kunlun Su. Aku harap ketika kamu datang ke Kunlun Su dengan pesanan giokmu, kekuatanmu akan kuat. Cukup, jangan mengecewakan adikku. Kau tidak tahu, aku tahu seberapa besar tekanan yang diberikan adikku untuk memperjuangkan tempat itu untukmu. Mata Chen Ye melintas dengan sedikit keraguan. Masa lalu datang ke pikiran. 5 tahun yang lalu, dia baru saja melangkah ke Kunlun Su, dan dia tidak tahu berapa banyak tekanan yang dia alami. Kunlun Su jauh lebih berbahaya daripada Huaxia. Dia baru saja masuk, dia tidak memiliki kekuatan, dan hanya bisa diinjak-injak di bawah kakinya. Sampah tulang akar, Ruth yang rendah hati. Setiap pembudidaya di dalam lebih kuat darinya. Dia bahkan melewatkan waktu terbaik untuk berlatih. Level rendah. Terobosan sangat lambat. Banyak orang menertawakannya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa hangat hanyalah 3 orang. Yang pertama adalah lelaki tua yang secara pribadi membawanya ke Kunlun Su dan mengajarinya rahasia kultivasi. Yang kedua adalah Jilin yang unik. Yang terakhir adalah Ji Siking, yang telah membantunya berapa kali pun terlepas dari semua rintangan. Beri dia obat mujarab tertinggi. Ketika dia putus asa, dia membuat langkah putus asa. Jangan ragu untuk berbalik melawan kekuatan. Meskipun dia bekerja keras dan berlatih keras, tetapi jika tidak ada Ji Siking di Kunlun Su, dia mungkin sudah lama mati di dalamnya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Ji Siking, gadis cantik di langit, melakukan ini padanya. Bahkan jika kamu membantunya sekali, itu tidak akan seperti ini sebagai balasannya. Bagaimana dia bisa, Chen Ye, bagaimana dia bisa? Dia telah meminta pihak lain berkali-kali untuk jawabannya. Pihak lain akan selalu hanya memiliki satu kalimat, Chen Ye, kamu tidak bisa mati, bahkan jika semua orang di dunia mati, kamu tidak bisa mati. Chen Ye terbangun dari ingatannya, memegang kuburan reinkarnasi di tangan kirinya dan dekrit batu giok di tangan kanannya, dan berkata dengan ringan. Ketika saya kembali, nama Chen Ye mungkin akan terdengar di Kunlun Su. Bab 280. Chen Ye melihat waktu, dan masih ada setengah jam sebelum Jiang Jianfeng setuju. Dia pergi ke villa sebelah. Ye Lingtian telah sepenuhnya mengosongkan villa. Wu Xiangning, raksasa, dan beberapa pembangkit tenaga listrik aula gelap yang melindungi Xiar Wosui dan San Yi semuanya tinggal di dalamnya. 24 jam siaga. Lengan raksasa yang patah telah dibungkus untuk mencegah infeksi. Dewasa. Raksasa ingin memberi hormat kepada Chen Ye, tetapi langsung ditolak. Kamu bisa berbaring saja. Lukamu terlalu besar, dan lenganmu yang patah telah dihancurkan. Lebih merepotkan untuk menginginkan kehidupan baru. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, ada lengan mekanik di jiwa naga yang bisa digabungkan dengan tubuh manusia. Bergerak 1 operasi sudah cukup. Kedua, saya akan menggunakan sihir dan keterampilan medis untuk meregenerasi lengan Anda yang patah, tetapi Anda mungkin harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, raksasa berkata tanpa ragu, saya memilih yang kedua. Kamu yakin? Saya mengkonfirmasi. Setelah menerima jawaban raksasa, Chen Ye mengangguk dan mengeluarkan sesuatu dari pemakaman reinkarnasi. Luosha melihat bahwa Chen Ye benar-benar mengeluarkan sesuatu dari udara tipis, matanya melebar, dan dia sangat ngeri. Apa artinya? Chen Ye langsung merobek perban tempat raksasa mematahkan lengannya, dan memerintahkan, tahan. Detik berikutnya, jarum perak di tangan Chen Ye melesat keluar, dan jarum perak jatuh langsung ke berbagai titik akupuntur raksasa. Tetap gemetar. Setelah itu, Chen Ye melemparkan 6 bahan obat yang berharga di atas, Ki mengembun, dan bahan obat bertabrakan secara langsung. Aromanya meluap.
Itu berubah menjadi bubuk secara instan. Dia meraihnya dengan keras, dan amarahnya mengembun. Bubuk ini langsung terbakar. Pergilah. Api yang memadatkan 6 bahan obat langsung terbakar di tempat raksasa mematahkan lengannya. Rasa sakit yang kuat hampir membuat raksasa pingsan. Aku berkeringat dingin. Bisakah kamu menanggungnya? Bisa. Raksasa menggertakkan giginya. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, menjepit jari-jarinya, memaksakan setetes esensi darah, dan menggambar rune kuno tepat di depannya. Tetapi dipermalukan, mengembara tentang hidup dan mati, selalu tenggelam dalam lautan kesengsaraan, dan tidak pernah melupakan jalan yang benar. Mereka yang memahami jalan yang benar akan puas dengan diri mereka sendiri, dan mereka yang telah mencapai pencerahan akan selalu diam. Dia berbicara lebih cepat dan lebih cepat. Tampaknya memuntahkan kata-kata emas satu persatu, menuju langsung ke lengan raksasa yang patah. Raksasa menggertakkan giginya, urat biru di sekujur tubuhnya meledak, dan bahkan jarum perak yang dimasukkan ke tubuhnya tidak bisa menahan. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyup. Bahkan pupilnya secara bertahap melebar. Chen Ye tidak memiliki fokus lain, karena raksasa memilih jalan ini, dia harus melakukannya. Apalagi kekuatan raksasa sangat kuat, itu adalah keberadaan terkuat di sekitarnya saat ini. Jika hilang, itu benar-benar akan kehilangan seorang jenderal. Bang! Dengan ledakan keras, seluruh tempat tidur runtuh dengan keras. Chen Ye masih tidak berhenti, energi sejatinya mengembun, dan dia menunjukkan. Seluruh ruangan bersinar. Seni kelahiran kembali dari tulang patah, dimulai. Saat kata-kata terakhir Chen Ye jatuh, semuanya kembali tenang. Chen Ye menghembuskan napas keruh, dan raksasa hampir pingsan. Dia mengeluarkan ramuan dan memberinya langsung ke pihak lain, lalu melirik posisi lengan raksasa yang patah, di mana cahaya redup mengalir, sangat aneh. Tunggu 3 hari, lenganmu yang patah harus berubah. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan teknik ini. Jika gagal, saya hanya bisa mengambil opsi pertama. Selama 3 hari ini, ingatlah untuk menyentuh air. Aku akan membiarkan Wu Xiangming menjagamu. Raksasa bangun sedikit, terima kasih, tuanku. Jangan terlalu sopan. Lenganmu yang patah-patah karena aku, dan aku secara alami akan membantumu pulih. Ya, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi ayo keluar dulu. Chen Ye melihat waktu, pukul 7.45, dan sudah waktunya untuk pergi. Taman Husi, Provinsi Jiangnan, pukul 8.03 pagi. Sebuah mobil komersial berhenti perlahan, Chen Ye keluar dari mobil, melihat sekeliling, dan melihat seorang pria paruh baya duduk di bangku di tepi danau. Pria paruh baya itu mengenakan jaket hitam, dan matanya menatap Danau Bibo. Meskipun dia tidak membuat gerakan apapun, Chen Ye bisa merasakan aura kuat di sisi lain. Bahkan membuat orang merasa sangat berbahaya. Ke-9 di peringkat Grandmaster Huaxia. Jiang Jianfeng. Chen Ye datang langsung ke sisi Jiang Jianfeng. Sebelum dia bisa berbicara, Jiang Jianfeng berkata, kamu terlambat 3 menit penuh. Jika itu orang lain, dia mungkin telah berubah menjadi mayat. Chen Ye mencibir dan berkata langsung, di mana orang tuaku? Mata Jiang Jianfeng menyipit, kemarahanmu seperti ibumu, dan kamu suka lurus. Jangan beri aku omong kosong, kamu mengambil mayat orang tuaku, kamu secara alami tahu di mana mereka berada. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi mayat. Chen Ye siap untuk memindahkan batu nisan ketiga kapan saja. Ketika seorang pria kuat keluar, ada baiknya mengubah keberadaan orang tuanya. Jiang Jianfeng mengangkat kepalanya, melirik Chen Ye, dan berkata, terkadang aku sangat penasaran, dari mana kesombonganmu berasal? Kamu sangat lemah 5 tahun yang lalu, apa yang membuatmu begitu kuat? Dan dari mana kekuatanmu berasal? Aku sama sekali tidak bisa menyelidikinya. Ini benar-benar aneh. Chen Ye sedikit terganggu oleh pihak lain, dan melepaskan niat membunuhnya, saya tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya, di mana orang tua saya sekarang? Bagaimana jika saya memberitahu Anda, mereka ada di ibu kota? Jiang Jianfeng berkata, saya benci nada suara Anda, tidak peduli apa, saya juga paman dan penatua Anda. Mungkin aku salah, keluargamu, keluarga Jiang tidak pernah mengakuinya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi keponakanku. Apakah kamu tahu apa yang keluarga Jiang panggil kamu dari atas ke bawah? Benih jahat. Benih yang rendah hati. Ketika ibumu melahirkanmu, keluarga Jiang mendeteksi akar sampahmu dan hampir melemparkanmu ke tanah, mengubahmu menjadi awan darah. Jika bukan karena ibumu berlutut di tanah dan memohon, mungkin kamu akan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sampingku. Di depanmu. Mendengar kata-kata ini, mata Chen Ye memerah.
Kemarahan membanjiri tubuhku. Aura mengerikan pada dirinya meledak. Dia menebak awalnya, tetapi tidak menebak hasilnya. Memang benar bahwa darah keluarga Jiang mengalir di tubuhnya, tetapi itu adalah benih jahat di mulut keluarga Jiang. Dalam benaknya, gambar ibunya berlutut di tanah dan memohon orang itu untuk melepaskannya. Mengejutkan. Mengapa? Bukankah dia seharusnya ada? Apa Lucon? Takdirnya tidak memenuhi syarat untuk menyentuh surga, dan dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang menentang langit sejak lahir. Dia adalah pemilik makam reinkarnasi, dan kelahirannya hanya akan menjadi harta seluruh umat manusia. Keluarga Jiang. Ini keluarga Jiang lagi. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menyangkal diri mereka sendiri dan orang tua mereka? Pada saat ini, kuburan reinkarnasi bergetar. Darah tak berujung menjerat seluruh tubuh Chen Ye. Seekor naga darah tampaknya muncul dari tubuh Chen Ye dan bergegas menuju langit. Itu bahkan melihat semut yang tak terhitung jumlahnya dari 9 surga, manusia. Melihat adegan ini, seringai di sudut mulut Jiang Jianfeng tiba-tiba mengeras. Dia bisa merasakan naga darah di atas langit menatapnya. Pada saat ini, dia terkejut, dan bahkan membuatnya merasa kecil. Dia memandang Chen Ye, dan ada ribuan gelombang badai di hatinya. Anak ini benar-benar menyebabkan penglihatan yang mengerikan. Bagaimana bisa?